Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumid tanad, amma ba'd. Sahabat Lentera Ramadan yang saya hormati, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini, dan saat ini sudah memasuki di penghujung Ramadan tahun 2025 ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Lentera Ramadan yang saya hormati, kita ditakdir untuk bisa melaksanakan ibadah puasa ini sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa yang harus disyukuri, karena kenikmatan untuk kemampuan untuk melaksanakan ibadah itu adalah sesuatu yang sangat amat besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Maka kemudian sudah sepantasnya lah kita patut bersyukur dan berbangga hati kiranya, karena kesempatan ini diberikan kepada kita yang mungkin tidak diberikan kepada kita di tahun-tahun yang akan datang, juga tidak mungkin diberikan kepada semua hamba Allah, termasuk mungkin saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Sahabat Lentera Ramadan yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan lewat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan yang disertai dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Insyaallah, jika kita berpuasa dengan baik sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka akan tercapai seperti yang disampaikan oleh hadis Rasulullah tadi. Namun demikian, sahabat Lentera Ramadan yang saya hormati, ada beberapa hal yang masih harus kita jadikan pertimbangan agar betul-betul diri kita ini menjadi bersih dari dosa. Yang perlu kita sadari bahwa puasa Ramadan ini adalah ibadah yang sifatnya hablum minallah, ibadah yang sifatnya hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya dari itu, sahabat Lentera Ramadan, ibadah puasa kita ini juga harus memberikan bekas, memberikan asar, agar kita ini tidak hanya hablum minallah saja yang kita perbaiki. Ada perubahan pola pikir, ada perubahan
berpijak di dalam kehidupan kita ini, bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pekerjaan, baik itu di pergaulan dengan masyarakat, baik itu dengan keluarga, dengan teman dan sebagainya, ini juga merupakan bagian dari ibadah yang harus kita jaga agar tidak menimbulkan hal-hal yang menodai, yang kemudian membawa bekas dan berdampak kepada dosa. Dalam kaitan ini ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa suatu saat Rasulullah ini sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat ditegur atau ditanya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, apakah kamu tahu siapakah orang yang dikatakan yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat ada yang memberanikan diri untuk menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut para sahabat, yang dikatakan muflis atau bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan dagangannya rugi. Tetapi kemudian Rasulullah menimbali, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati fi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang dikatakan bangkrut atau muflis itu adalah seseorang yang besok datang di hari kiamat, disolatin dengan membawa pahala sholat, wa zakatin dengan membawa pahala zakat, wa siyamin dan juga membawa pahala puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah besok yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, tetapi dia juga mempunyai tanggungan kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada rekan kerjanya. Apa tanggungan itu? Misalnya di dalam pergaulannya sehari-hari, mulutnya tidak terjaga, sehingga kemudian menuduh kepada temannya berbuat jahat, berbuat salah, mencaci temannya, mengambil atau memakan harta saudaranya misalnya dengan cara yang tidak halal. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan zalim kepada saudara-saudaranya tadi, akan diambilkan pahalanya untuk diberikan kepada saudara-saudaranya, rekan kerjanya yang dulu pernah dizolimi, disakiti, dimakan hartanya, dirasani dan sebagainya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma'alaihi ukhidha min khotoyahum. Apabila pahalanya yang dia bawa, yang tadi hablum minallah tadi, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa tadi misalnya, sudah habis, tetapi kemudian dia masih punya tanggungan, qabla ayyuqdha ma'alaihi, sebelum terselesaikan tanggungannya kepada saudara-saudaranya, rekan kerjanya tadi yang pernah disakiti, dizalimi itu, maka kemudian bagaimana? Ukhidha min khotoyahum, diambilkanlah dari dosa-dosa mereka. Faturihat alai, kemudian dosa-dosanya mereka, orang yang pernah disakiti itu, rekan kerjanya yang pernah disakiti itu, harta orang yang pernah dimakannya itu dengan cara yang tidak halal itu, diberikan kepada si dia yang tadi pahala puasanya ada banyak, pahala zakatnya, pahala sholatnya, tapi kemudian karena habis, ukhidha min khotoyahum,
min ukhidha min khotoyahum faturihat alai. Diberikan kepada dia, thumma turiha finnar. Akhirnya kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah yang kemudian harus kita perhatikan untuk kita bersama menjelang akhir Ramadan ini, agar kita tidak sudah merasa puas dengan melaksanakan tarawih kita misalnya, tidak merasa puas dengan tahajud kita misalnya, tidak merasa puas dengan tilawatil Quran kita misalnya, termasuk pula tidak merasa puas dengan zakat kita dan juga puasa kita. Tetapi kita harus berpikir, kita harus menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan hablum minan nas. Maka oleh karenanya kemudian amat sangat bijaklah para pendahulu kita, ulama-ulama kita, yang kemudian diteruskan oleh para ulama dan pemerintah saat ini yang memberikan kesempatan kita untuk berhari raya, berlebaran, saling bermaaf-maafan, agar apa yang sudah kita usahakan, yang sudah kita ikhtiarkan di bulan Ramadan ini yang hablum minallah, itu betul-betul nanti tidak kalong atau tidak habis karena kita punya tanggungan-tanggungan hakul adami ini. Perubahan pola pikir ini harus ada di dalam diri kita. Maka kemudian selebihnya setelah ibadah Ramadan yang kita lakukan ini, ibadah sosial harus kita perhatikan. Apa misalnya itu? Kita niati dengan sebaik-baiknya bahwa kita berbicara baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada rekan kerja, tidak menyakiti mereka, tidak mengambil haknya mereka. Itu juga bagian dari ibadah kita yang kemudian ini harus kita tanamkan sebagai asar, sebagai bekas kita melaksanakan ibadah Ramadan kali ini, sehingga predikat la'allakum tattaqun, yaitu menjadi hamba yang bertakwa benar-benar terwujud pada diri kita. Sahabat Lentera Ramadan, kiranya demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.